Oke, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan, puji Tuhan. Haleluya. Senang malam ini kita bisa ketemu lagi dalam satu jiwa ya. Saya percaya malam ini setiap kita hadir dengan satu kerinduan untuk kita bisa saling ketemu dengan keluarga di dalam Tuhan di fellowship satu jiwa ini ya. Dan harapan saya setiap kita malam ini datang untuk mencari Tuhan, karena saya tahu kalau saudara cari saya pasti akan percuma ya. Kalau saudara cari Tuhan, ketemu Tuhan, itu yang baru saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Puji Tuhan. Ya, saya akan menyapa dulu saudara-saudara yang sudah bergabung malam ini. Ada bersama dengan kita. Saya mau menyapa dulu, ada mama saya datang ya malam ini, Bu Yustiana. Shalom, Mami. Ada Tante Lili, sehat Tante. Ada Ciwa, semangat terus Ciwa, sehat ya. Ada Pak Joni, Cirina, Pak Hadi, Bu Susiana, Bu Sulia, Pak Firdos ini sekarang jadi ganti namanya jadi Pak Kumis. Haleluya, kumisnya udah lebat ya. Gara-gara COVID ya, jadi kumisen. Puji Tuhan. Ada Bu Yuli, ada Yandri, Pak Victor, Cileni, Shalom, Bu Heni, Pak Lukman, Bu Leni juga, Harjani, Pak Yohanes Yuntin, Shalom, Ciwawat, Ciliwa, Pak Yusuf, wah banyak ya, Pak Hakim juga, Pak Sukanto, selamat bergabung. Gimana Ibu Dwi, sehat? Udah? Puji Tuhan ya. Ya, ada Bu Siana juga, ada yang lain lagi yang mungkin kalau saya sebutin terlalu lama ya. Pokoknya malam ini kita siap ya untuk kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, kita sama-sama belajar firman ya. Nggak ada yang lebih satu dengan yang lain, kita semua sama-sama belajar ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang mau dibagikan juga boleh, monggo silahkan ya, supaya kita saling memberkati semuanya. Amin. Dan salam shalom juga buat saudara yang bergabung di Facebook ya, karena ini acara live. Shalom buat yang di Facebook, Aruna 1, Pascal 23. Dan saudara siap hari ini untuk kita masuk dalam fellowship satu jiwa lebih lagi. Amin. Tapi sebelum kita masuk, saudara bisa nanti tolong kalau ada pokok-pokok doa bisa ditulis di komen, ya ada kesaksian juga mungkin bisa ditulis supaya nanti pas segmen fellowship kita bisa saling mendoakan, saling berbagi satu sama lain ya. Dan hari ini juga saya mau sampaikan ada satu berita duka cita, mantan wakil gembala kita dulu Pak Ruby Dirgantara, pendeta Ruby Dirgantara yang menggembalakan di GBI Purwokerto dan Jawa Tengah ya. Tadi pagi dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga. Ya, kita doakan biar keluarga semua diberi terus kekuatan, penghiburan ya. Karena kita tahu Pak Ruby udah cukup lama bergabung dengan kita GBI Sukawana Rayun 2 ya. Doa kita sama-sama biarlah keluarga semuanya tetap dalam penghiburan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa, setelah itu kita akan memuji menyembah Tuhan. Silakan Pak Joni. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapak. Sore menjelang malam hari ini, inilah kami anak-anak-Mu, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan terima kasih untuk waktu yang terbaik bersatu dalam ibadah satu jiwa. Kami berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang saat menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Bapak Gembala kami, Bapak Rudi, biarlah Tuhan berikan hikmat marifat, tuntunan yang daripada Tuhan, sehingga firman yang disampaikan bagi setiap kami dapat menangkap, ada pengertian-pengertian baru, mengerti akan firman Tuhan. Dan firman itu yang menguatkan, menghidupkan setiap kami untuk menghadapi hari-hari yang saat ini kami hadapi. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk WL
Saudaramu Yandri ya Tuhan, biarlah Tuhan tuntun, pimpin, sertai urapan yang daripada Tuhan. Melalui pujian penyembahannya, setiap kami terus boleh menaikkan, menyenangkan hati Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk host, baik di Zoom ini, baik di Facebook. Kami serahkan ya Tuhan hamba-hambamu ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan semua anggota yang hadir malam hari ini ya Tuhan lewat virtual Zoom. Biarlah Tuhan tuntun, pimpin, sertai sekalipun ibadah kami dari rumah, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada dan menyertai di setiap rumah hamba-hambamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hamba menyerahkan pada WL, silakan. Pak Yandri. Mari kita sembah dia. Sikara pala 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 pala. Sikara la pala 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 pala. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Sikara la pala 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 pala. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan apapun keadaan kami hari ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami keadaan yang buruk menurut pemandangan kami. Tapi kami tahu satu hal bahwa rencana-Mu adalah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Seperti seorang ibu Tuhan yang sedang merenda, kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami melihat renda dari bawah Tuhan, mungkin pemandangan yang buruk Tuhan Yesus, mungkin pemandangan yang gak indah Tuhan, tapi ketika lihat dari atas Tuhan, kami tahu semuanya indah Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa suatu saat, ada saatnya kami akan melihat pelangi kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi
kasih-Nya. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Kami melihat rancangan-Mu yang terindah, Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Jesus, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Oh, Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami punya rencana. Mungkin rencana kami baik Tuhan, tapi rencana-Mu adalah yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya kalau dulu Engkau berfirman Tuhan, maka semua akan jadi Tuhan. Hari ini juga kuasa yang sama Tuhan, ketika Engkau berfirman Tuhan, maka yang lemah Engkau akan kuatkan Tuhan Yesus. Yang terikat Engkau akan bebaskan Tuhan. Yang sedih Engkau akan hiburkan Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang sesuatu yang mustahil Tuhan, ketika Engkau berfirman, menjadi mungkin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan, oh janji-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan, bukan hanya kami yang merasakan hadirat-Mu Tuhan, tapi biarlah Tuhan menikmati Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau sharing Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami, firman-Mu yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan, korudi Tuhan, mulut bibir hamba-Mu, hati hamba-Mu Tuhan, Kamu berkati, kuduskan Tuhan Yesus. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Biar ketika firman disampaikan Tuhan, sementara firman disampaikan, kami dimanapun kami ada Tuhan, di sudut rumah manapun kami ada, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan, yang terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi, shalom buat semuanya. Juga buat saudara-saudara mungkin ada yang baru pertama kali ikut channel di Satu Jiwa ini, ya kami mengucapkan welcome, selamat datang. Biarlah kita bisa berkumpul malam ini dalam satu sukacita, dan kita juga boleh merasakan hadirat Tuhan. Saudara juga boleh merasakan kebaikan Tuhan, karena apapun yang saudara alami, saya mau katakan Tuhan itu baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Ya, kita masih bahas hari ini tentang seri keluarga bahagia, ya. Saya percaya setiap kita pasti pengen keluarga itu yang kita bangun bahagia. Amin. Dan itu juga kerinduan Tuhan. Tuhan pengen semua kita mengalami keluarga yang diberkati, ya, keluarga yang mengalami janji dan anugerah Tuhan yang berlimpah, ya. Nah, hari ini saya akan kasih temanya, kita belajar sama-sama tentang happy ending, ya, happy ending. Ini sesuatu yang saya pikir menarik untuk kita belajar, karena semua orang pengen semua happy ending. Nggak ada yang pengen sad ending, ya. Pasti semua pengen ujung-ujungnya semuanya happy, semuanya bahagia. Haleluya. Nah, kita akan langsung lihat firman Tuhan dari Yohanes 2, ya. Sudah bisa siapkan mungkin Alkitab atau catatan. Kita akan belajar hari ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, kita akan belajar dari kisah tentang perkawinan di Kana. Nah, ini kisah yang saya pikir kita juga semua mungkin pernah membaca, ya. Hari ini kita akan coba belajar lagi tentang hal ini,
karena saya pikir ini sesuatu kisah yang cukup menarik ya untuk kita sama-sama belajar. Ada banyak hal yang kita bisa belajar dari peristiwa ini. Kita akan baca sama-sama dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan dulu ya. Secara cepat saudara simak baik-baik ya. Karena saya percaya setiap ayat yang kita baca itu bisa mungkin jadi rema buat saudara ya selama saudara fokus dengan firman Tuhan malam ini. Ayat pertama dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ ya. Jadi ibunya Yesus namanya siapa? Maria ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku itu belum tiba, kata Tuhan. Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi satu buyung itu kurang lebih hampir 40 liter lah ya. Jadi kalau 2 buyung, 3 buyung ya sekitar 80 sampai 120 liter. Saudara kalikan aja. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Yang memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik ya. Karena kalau di adat istiadat orang Yahudi biasanya kalau orang sudah minum yang anggur yang baik, kualitas yang baik, biasanya kalau nanti dikasih yang kurang baik, mereka udah nggak bisa rasain itu kurang baik ya. Jadi makanya dikasih yang baik dulu. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi kualitasnya nggak dikurangin. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya ya. Jadi ini kisah tentang perkawinan di Kana, dan dalam perkawinan itu ada trouble. Anggurnya itu habis, stoknya habis. Dan ini masalah yang boleh dianggap bukan masalah yang sepele. Karena kalau anggur sampai habis, itu bisa menjadi satu hal yang memalukan buat keluarga yang mengadakan pesta itu. Dan saya bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau anggur sampai habis. Tapi kita bisa melihat bagaimana Yesus bisa ubah air menjadi anggur. Sehingga pesta perkawinan itu berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa happy ending. Ya, bukan sad ending. Padahal kalau kita belajar, Tuhan ngomong sama maminya, sama Maria itu ngomong, ibu saatku tuh belum tiba. Jadi sebetulnya saya berandai-andai ya, mungkin Yesus tuh nggak akan buat mujizat atau tanda pertama dalam pelayanan di muka bumi ini di peristiwa itu. Tapi karena saya percaya Yesus melihat perkawinan atau bicara tentang kehidupan keluarga adalah sesuatu yang penting di mata Tuhan, sehingga Tuhan ubah planning yang tadinya mungkin dia nggak akan lakukan di situ, tapi akhirnya Tuhan bikin mujizat. Yang pertama dalam pelayanannya adalah di pesta perkawinan di Kana itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh pengen banget, Tuhan rindulah setiap kita itu anak-anaknya punya keluarga itu happy ending, artinya berbahagia, mengalami sukacita. Air menjadi anggur. Anggur ini lambang sukacita kan. Tuhan pengen saudara dan saya, setiap kita anak-anak Tuhan, itu punya keluarga yang penuh dengan anggur sukacita. Penuh dengan kebahagiaan. Dan kita akan belajar hari ini. Mungkin saudara berpikir, Pak, saya udah punya keluarga, dibangun,
mungkin ada yang udah 5 tahun, ada 10 tahun. Ya, kita kemarin bahas dengan Pak Budi Mulyono tentang kehidupan dan keluarga. Biasanya 2 tahun, 5 tahun itu masa-masa yang cukup riskan, ya kan? Jadi mungkin saudara udah lewatin itu, bahkan lebih dari 5 tahun, saudara udah 10 tahun, bahkan ada yang hampir mungkin 20 tahun, atau mungkin ada yang hampir 50 tahun, saya nggak tahu ya. Kalau saya udah 20 tahun lebih ya menikah. Dan mungkin kita masih merasakan, aduh keluarga saya kok nggak ada happy ya, nggak ada sukacita. Kayaknya kok menikah ternyata tidak seindah yang dibayangkan, ya kan? Nah, kita akan coba belajar malam ini. Apa sih kunci-kunci yang Tuhan mau kita belajar dari peristiwa perkawinan di Kana ini supaya keluarga kita semuanya happy ending. Artinya mengalami kebahagiaan sampai waktu akhir, ya. Kita akan lihat ya. Di ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa dari Yohanes 2, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya di ayat 2 dikatakan diundang juga ke perkawinan itu, ya. Jadi ini hal yang penting. Jadi kalau saudara pengen mengalami air jadi anggur, ada sukacita, kebahagiaan dalam keluarga, saudara harus pastikan saudara mengundang Yesus hadir dalam kehidupan keluarga kita. Kalau menangkap poin ini, sesuatu yang simpel sekali, ya. Undang Yesus masuk dalam kehidupan keluarga saudara. Saya kemarin ketemu seorang teman yang anaknya mau menikah, kalau nggak salah bulan ke depan ini ya, nggak terlalu lama lagi. Lagi prepare semuanya, dan dia sempat cerita, aduh zaman sekarang, zaman COVID ini serba susah ya. Jadi kalau dulu mungkin kita merit ngundang orang bisa sebanyak-banyaknya, sekarang nggak bisa dibatasin. Dan orang yang datang pun harus mengikuti protokol yang cukup ketat, harus di swab dan sebagainya. Ya, padahal tanda kutip biaya yang dikeluarkan hampir sama katanya. Ya, kalau namanya merit kan tetap ya namanya jasnya ya kan tetap harus bikin jas, harganya sama. Enggak, kalau COVID berarti bikin jasnya setengah aja, enggak kan? Harus tetap sama seperti kita enggak ngalamin COVID kan? Dekornya juga tetap sama kan? Biaya-biaya itu tetap sama, mungkin cuma yang lebih ringan ya makannya nggak terlalu banyak gitu. Tapi ini kondisi yang sedang terjadi di masa-masa sekarang. Dan karena hal itu pasti orang akan mengundang orang yang dianggap penting. Nggak mungkin orang sembarangan diundang, siapa aja diundang, nggak mungkin. Pasti akan dipilih ya orang benar-benar penting buat keluarga tersebut yang bisa atau mau diundang. Nggak mungkin sembarangan. Jadi saya percaya kalau saudara menganggap Tuhan Yesus itu penting buat keluarga saudara, saudara pasti akan undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam kehidupan keluarga yang kita bangun. Coba cek, saudara menganggap Tuhan Yesus penting nggak dalam keluarga saudara? Kalau saudara menganggap Yesus penting, saudara pasti akan libatkan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan keluarga saudara. Makanya saya pun seringkali ngomong sama anak-anak saya dari awal sebelum mereka merit, mereka harus libatkan Tuhan. Untuk cari jodoh pun mereka harus berdoa sungguh-sungguh. Ya kan? Mau nanti merit, kapanpun harus libatkan Tuhan. Semua libatkan Tuhan. Ya, saudara kalau udah punya keluarga pun, saudara memutuskan segala sesuatu, saudara harus libatkan Tuhan. Kalau saudara menganggap Yesus itu penting buat saudara. Karena saya percaya waktu ada Yesus dalam keluarga saudara, hadir dalam keluarga saudara, itu kunci kebahagiaan. Dan saya melihat bagaimana sih cara kita melibatkan Yesus bisa masuk dalam kehidupan keluarga kita. Sebetulnya satu hal yang simpel yang saya bisa share buat saudara, bagaimana kita bisa melibatkan Yesus adalah waktu kita dalam keluarga kita punya dasar yang sama, yaitu firman Tuhan. Kita tahu Yesus adalah firman, ya. Jadi setiap anggota keluarga harus punya dasar firman Tuhan yang kuat. Karena itu akan membuat kita satu channel. Kalau misalkan papinya nggak punya kehidupan rohani yang baik, ya,
nggak pernah baca firman, yang cuma baca firman mungkin anaknya, pasti kalau ngomong nggak akan nyambung gitu, karena channelnya berbeda. Makanya saya itu seringkali sama keluarga saya dalam segala sesuatu yang kita putuskan, sesuatu yang kita akan lakukan, kita pasti akan melakukan itu dengan dasar firman. Karena firman itu adalah Tuhan. Waktu kita melakukan segala sesuatu dengan dasar firman, berarti kita sedang melibatkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya. Kadang saya sering sama istri saya tiba-tiba dapat berkat, dapat apa, kita wah ini harus perpuluhan enggak, ini harus gimana enggak, kita harus gimana. Ya kita nggak akan melangkah sebelum kita dapat firman yang kuat sebagai dasar untuk kita memutuskan sesuatu. Saya percaya firman Tuhan itu sumber kebahagiaan. Makanya Mazmur 1 mengatakan berbahagialah orang yang hidup melakukan Taurat Tuhan, ya kan? Firman Tuhan juga mengatakan, saya bisa baca Yesaya 48 ya kan, ayat 18, kalau kita hidup mentaati firman Tuhan, Taurat Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi firman itu adalah kunci untuk kita mengalami happy ending. Makanya kita harus bangun ya, saya seringkali ngomong ini berkali-kali. Keluarga kita harus punya kehidupan firman yang kuat. Harus semua ya, suami, istri, anak semuanya harus punya gaya hidup membaca firman Tuhan setiap hari. Karena ini kunci kebahagiaan. Kalau ada satu anggota keluarga yang nggak punya dasar firman yang kuat, itu yang seringkali membuat nggak happy ending. Menurut suaminya bohong nggak apa-apa, tapi menurut istrinya yang punya dasar firman Tuhan yang kuat, bohong nggak boleh, nggak akan nyambung, nggak akan satu channel, pasti ribut terus, ya kan? Nah, dan kita baca selanjutnya, itu yang pertama ya, dasar firman Tuhan itu harus kuat dalam keluarga. Kalau kita pengen happy ending, keluarga kita penuh sukacita. Terus di ayat yang ketiga dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ya, masing-masing isinya 3 buyung. Nah, terus ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, di sini dikatakan ada 6 tempayan. Memang saya percaya gak ada yang kebetulan kalau sampai ayat ini ditulis di situ. Ada maksud-maksud yang Tuhan mau kita belajar tentang hal itu. 6 tempayan, kenapa nggak 7 tempayan, kenapa nggak 3 tempayan, ternyata ada 6 tempayan. 6 ini bicara tentang tempayan itu seperti tempat untuk menampung air lah ya, itu tempayan. Biasanya dibikin dari tanah liat ya, seperti buli-buli lah. Nah, satu tempayan itu bisa menampung 2-3 buyung. Tadi saya katakan satu buyung itu bisa hampir 40 liter. Jadi kalau satu tempayan itu bisa ya kurang lebih 100 liter lah. Kalau 6 tempayan ya hampir kaliin aja 600 liter. Saya bisa bayangkan 600 liter. Cukup banyak. 6 ini bicara sebetulnya angka manusia. Ya, 6 ini bicara angka manusia. Karena manusia diciptakan di hari yang ke-6. Jadi kita belajar beda dengan 7 itu angka sempurna, dan biasanya angka 6 ini bicara tentang angka yang tidak sempurna, ketidaksempurnaan. Di sini Tuhan mau bicara buat setiap kita bahwa dalam kita membangun keluarga kita, jangan kaget ya bahwa mungkin kita akan melihat hal-hal yang tidak seperti yang kita bayangkan. Karena yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Jadi saudara jangan pikir, oh kawin dengan orang yang udah jadi pendeta pun saudara pikir akan happy terus, belum tentu. Ternyata waktu kita married, justru di situ kita baru melihat masalah. Itulah pernikahan. Jadi jangan kaget ya. Kalau kita masuk dalam kehidupan keluarga, saudara akan mengalami angka 6 itu, angka ketidaksempurnaan. Di mana ini bicara mungkin pergumulan, mungkin masalah, mungkin kesulitan, ya. Tapi di sini kita belajar sama-sama. Tuhan bisa ubah yang namanya kekurangan, ketidaksempurnaan menjadi satu hal yang penuh dengan sukacita.
kalau kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Nah, Tuhan ngomong bahwa supaya pelayan-pelayan itu dikatakan memenuhi tempayan itu dengan penuh, bukan setengah-setengah atau mungkin ya asal diisi aja, enggak, tapi penuh, ya kan? Saya percaya Tuhan ajarkan tentang sesuatu buat setiap kita, bahwa kalau kita pengen membangun keluarga kita itu bahagia, kita harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita. Jangan setengah-setengah gitu. Lakukan itu dengan full heart, ya. Karena tempayan ini bicara tentang kehidupan kita. Kita itu seperti bejana di tangan penjunan. Kita itu seperti bejana atau tempat yang dibentuk oleh penjunan. Nah, Tuhan mau setiap kita itu punya hati yang full, ya, dalam membangun keluarga kita. Jadi kalau saudara misalkan ibu-ibu masak tuh dengan sepenuh hati, ya kan? Saudara melakukan sesuatu buat suami, buat anak, buat istri, saudara lakukan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kadang saya punya anak-anak tuh, ada 3 anak saya itu, ya. Kalau misalkan ada anak yang satu disuruh, ya dia mungkin ngelakuin gitu, tapi mungkin sambil jutek gitu. Itu kita yang orang tua nyuruh pun nggak akan happy kan, rasanya kayaknya aduh kok kayak gitu, ya kan. Tapi kalau misalkan ada anak yang melakukan sesuatu tugasnya dengan kayaknya seneng, dengan sukacita, ya kan, dengan sepenuh hati, wah itu membuat kita tuh happy, betul nggak? Jadi penting kalau saudara pengen membangun keluarga bahagia yang happy ending, lakukan segala sesuatu yang saudara lakukan buat keluarga saudara itu dengan segenap hati saudara, dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang masak pun masaknya dengan sungguh-sungguh, mungkin sambil nyanyi, hati senang, walaupun masakannya gosong, tetap aja puji Tuhan semuanya happy, ya kan? Karena melakukan dengan sungguh-sungguh, betul nggak? Jadi ini yang saya pikir penting, ya kan, untuk kita bisa membangun keluarga yang happy, kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati kita, full heart, jangan setengah-setengah. Saudara pasti kerasa kok, kalau misalkan pasangan saudara, anak saudara, orang tua saudara melakukan sesuatu buat saudara dengan sungguh-sungguh segenap hati saudara pasti kerasa kok, ya kan? Nah, jangan kayak bangsa Israel. Bangsa Israel itu mereka akhirnya nggak happy ending. Mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Karena apa? Sungut-sungut, ngedumel. Mereka nggak segenap hati ikut Tuhan. Beda dengan Kaleb, kalau sudah baca tentang Kaleb nanti di Yosua, dikatakan dengan jelas, Kaleb mengikut Tuhan itu dengan sepenuh hati, ditulis berkali-kali, dengan sepenuh hati, maksudnya full heart, dengan sepenuh hati. Akhirnya Kaleb bisa mengalami happy ending, cuma Yosua Kaleb yang bisa masuk tanah perjanjian. Jadi saya percaya ini kunci yang saudara harus tangkap. Dan saya melihat dari kisah bangsa Israel ini, salah satu ciri ya orang yang kalau melakukan sesuatu dengan segenap hati, itu akan kelihatan tuh dari perkataannya. Bangsa Israel nggak segenap hati, bersungut-sungut terus, ngedumel, itu bahasa Amerika Latinnya ngedumel, saudara ya. Terus ngomel, ya kan? Mungkin saudara ngelakuin, kayak kita, orang tua nyuruh, ayo, anak saya misalkan, Stanley, itu kamu cuci piring ya. Mungkin ngelakuin tapi sambil mungkin kayak gitu. Pasti kita akan tahu dia ngelakuin dengan segenap hati, ya kan? Tapi kalau kita lakukan dengan segenap hati, saya percaya akan terlihat salah satunya dari perkataannya. Oh iya, ya kan? Karena dia ngelakuin dengan segenap hati, ya kan? Tapi kalau ayo Finlay, makan sekarang, wah makan lagi gini. Wah, itu kan dari perkataannya kita bisa ngerasain yang ngelakuin dengan segenap hati atau enggak. Nah, itu hal yang kedua yang kita bisa belajar ya supaya kita bisa mengalami keluarga yang bahagia. Terus di ayat yang ke-8 dikatakan lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Jadi dari sini ada hal yang saudara harus belajar. Untuk kita bisa mengalami keluarga happy ending di mana air diubah menjadi anggur,
Di situ pelayan-pelayan melakukan sesuatu. Dia harus menimba air ya supaya tempayan itu penuh. Tadi saya katakan kurang lebih 600 liter. Itu zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu semua kan serba enak kan. Kita ada aqua galon, tinggal dipencet, atau air mungkin ada kran ya kan. Zaman dulu itu sumur, dan nggak semua keluarga di bangsa Israel waktu itu orang Yahudi itu punya sumur. Hanya orang-orang yang sangat kaya yang rumahnya ada sumur. Jadi mereka mungkin bisa ngambil sumur di tempat yang agak jauh, menimba airnya. Ini 600 liter. Mereka harus timba itu. Dan mereka harus melakukan sesuatu waktu itu. Jadi ini bicara tentang proses. Tuhan nggak langsung bikin mujizat, tiba-tiba tempat itu penuh dengan anggur. No. Tapi ada proses yang harus dilakukan oleh pelayan-pelayan itu. Jadi kebahagiaan itu ada proses. Untuk kita bahagia, keluarga saudara bahagia, ada proses. Ya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada bagian kita. Tuhan pengen semua bahagia, keluarga semua happy ending. Tapi ingat, ada bagian saudara dan saya yang harus kita lakukan. Itu juga kita harus ngerti. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan, kenapa gini Tuhan, kenapa itu, kenapa keluarga saya kok seperti ini. Ternyata kuncinya karena kita ngelakuin bagian kita. Ada bagian saudara loh. Kebahagiaan itu nggak bim salah bim. Ada prosesnya. Makanya kita harus tahu bagian kita itu apa. Nah, ini penting. Suami bagiannya apa? Kasih istrimu, ya kan? Istri bagiannya apa? Tunduk kepada suami, ya kan? Anak apa? Bagiannya hormati orang tuamu. Kalau kita melakukan bagian-bagian kita, saya percaya happy ending gitu. Masalahnya seringkali kita menuntut suami pengennya cuma dia dihormati, keluarganya tunduk sama dia, tapi dia nggak mengasihi keluarganya, nggak mengasihi anak-anaknya, gimana bisa happy ending? Jadi semua punya bagian masing-masing di sini yang harus dilakukan. Saya percaya ini kunci yang kita harus ngerti, ya. Jadi kalau kita egois, pengen cuma kita yang menang sendiri, nggak mungkin bisa happy ending. Ada waktunya mungkin suami salah, harus dengan gentle minta maaf kepada anak, kepada istri. Saya percaya ini hal-hal yang indah yang membuat keluarga kita bisa bahagia. Haleluya. Terus selanjutnya firman Tuhan dikatakan setelah ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki, ya. Tapi di ayat 8 tadi dikatakan, sekarang kata Tuhan, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada aturannya, ada rules. Tuhan suruh mereka, pelayan-pelayan itu membawa anggur, air yang telah jadi anggur itu kepada pemimpin pesta. Karena pemimpin pesta dalam satu pesta pernikahan itu yang punya tanggung jawab, yang punya apa ya istilahnya, punya kewenangan untuk mengatur semuanya. Jadi Tuhan Yesus nggak serobot boy gitu ya, orang yang menyerobot ya kan, dia tetap ngikutin aturan yang ada. Bahkan dia nggak pengen dia dikenal, ya nggak ada orang yang tahu mujizat itu terjadi karena Tuhan Yesus, cuma pelayan itu yang tahu, ya kan? Tuhan Yesus pengen kita belajar hari ini. Kalau keluarga kita pengen bahagia, saudara harus punya aturan main, ya. Dalam keluarga saudara harus punya aturan main. Coba ada nggak keluarga di tempat ini yang nggak punya aturan main? Ya pokoknya terserahlah gitu. Nggak akan bisa bahagia keluarganya. Coba saudara lihat ya. Ini ada beberapa tanda-tanda lalu lintas yang saya pengen saudara lihat. Coba ditampilkan sebentar. Nah, saudara lihat nih. Nah, ini tanda apa nih saudara? Nggak boleh belok kanan, ya kan? Kalau saudara punya SIM tahu. Kalau nggak punya SIM mungkin saudara pikir ini kayak tanda apa gitu kan mungkin. Nah, ini nggak boleh belok kanan ya. Terus ada tanda yang lain, kita bisa belajar nih ya, stop ya kan. Terus ada tanda yang lain di situ. Wah, ini nggak boleh masuk ya kan. Nah, ini tanda-tanda, ini sebetulnya rules, aturan. Saya bisa bayangkan kalau kita
jalan raya, kita nggak ngikutin aturan, itu dampaknya itu bisa fatal kan, bisa bahaya, bahkan bisa mengalami kecelakaan. Bukan happy ending itu di situ, ya kan? Jadi segala sesuatu kalau mau happy ending harus ada aturan, ada rules. Makanya dalam setiap keluarga saudara coba bangun aturan-aturan main. Kadang dalam kehidupan kita keluarga itu kita punya aturan main. Kalau keluarga saya, kalau sebelum orang tua saya meninggal waktu itu tiap Sabtu pasti harus ke orang tua. Itu aturan rules-nya itu gitu ya. Kalau makan harus di meja makan. Itu rules yang kita bangun ya. Dan tujuan dari aturan main itu supaya happy ending sebetulnya. Karena kalau nggak ada aturan, semuanya pengen semuanya sendiri. Ini yang akhirnya bisa bikin ribut, bikin masalah. Dan artinya bukan happy ending, tapi justru kekacauan, ya kan? Jadi penting coba ya, mungkin sesuatu yang simple, tapi saya pikir ini kita perlu bangun kalau keluarga kita pengen happy ending. Dan yang terakhir yang saya bisa share buat saudara malam ini, dikatakan di ayat yang ke-10 ya, biasanya dikatakan orang itu bisa menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah itu orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang. Sampai sekarang artinya bahwa Tuhan itu punya standar ya. Allah kita tuh Allah yang standarnya itu nggak pernah berubah, ya kan? Dia pasti kasih sesuatu yang the best buat setiap kita, nggak asal-asalan, ya. Di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita pengen membangun keluarga itu yang berbahagia, kita harus punya style gaya hidup yang memberi yang terbaik. Memberi, ingat ya perkataan ini, memberi, ya. Jadi ini kunci yang saya pikir penting juga untuk kita miliki. Kalau kita pengen punya keluarga yang berbahagia, bagaimana keberhasilan, kebahagiaan itu bukan karena menerima justru, tapi karena memberi. Makanya firman Tuhan mengatakan di Kisah Rasul 20, kalau nggak salah ayat 35, lebih lagi berbahagia yang memberi daripada menerima. Saya yakin kalau dalam keluarga kita biasakan, mari berlomba-lomba untuk belajar memberi sesuatu kepada anggota keluarga yang lain. Maka tanpa sadar kita akan bangun keluarga kita itu bahagia. Tapi kalau keluarga kita pengennya, gua aja yang nerima, pengennya gua yang nerima, itu justru yang membuat kita nggak akan ngalamin berbahagia. Ya, belajar untuk memberi, ya, berlomba untuk memberi. Saya percaya waktu keluarga kita punya gaya hidup seperti ini, memberi yang terbaik buat suami, buat istri, buat anak, buat orang tua. Saya percaya ini akan membuat keluarga kita tuh happy. Kadang ada orang tua nggak minta apa-apa. Waktu anaknya berkunjung aja ke rumahnya seminggu sekali, itu aja kita bisa melihat mereka tuh bahagia luar biasa. Dan waktu kita melihat orang tua kita bahagia, saya percaya itu juga membuat kita bisa berbahagia. Bahagia itu nular, saudara. Ya, makanya kalau saudara pengen bahagia, saudara bikin orang lain bahagia dulu. Haleluya. Jadi ini yang mungkin saya bisa share. Ya, coba mulai hari ini kita belajar. Saya pengen membuat bahagia istri saya. Pengen membuat bahagia ya suami saya. Caranya apa? Berikan sesuatu buat mereka. Sesuatu yang simple. Mungkin itu bukan bicara uang, tapi mungkin memberi waktu. Suami, mungkin istri kita tuh cerewet gitu ya. Kita udah dengerin aja lah. Mungkin setengah jam dengerin aja. Memberi waktu kita untuk mendengarkan omongan istri kita. Wah, itu aja mungkin kita bisa membuat istri kita berbahagia. Istri kita berbahagia, saya percaya saudara pun akan berbahagia. Amin. Jadi belajar coba kita memberi sesuatu ya, coba saudara sekarang pikirkan saudara pengen kasih apa nih buat istri, buat suami, buat anak. Berikan sesuatu. Kalau di tradisi keluarga saya biasanya kalau ulang tahun itu kita belajar untuk memberi ya, walaupun nggak bentuknya itu uang. Saya ingat anak saya waktu masih kecil ya, uang dari mana ya kan, mereka juga belum punya penghasilan. Tapi anak saya bisa gambar, dia gambar walaupun gambarnya nggak karu-karuan ya kan, saya ditulis
happy birthday papi. Waduh, saya dapat itu juga udah sukacita, ya kan? Saya udah ikut seneng, ya kan? Karena anak saya dengan tengah segala yang dia alamin, dia memberikan sesuatu buat ayahnya. Jadi kita biasakan hal ini, ya. Saya percaya ini akan membangun keluarga kita mengalami sukacita. Puji Tuhan, biarlah semua yang saya share bisa jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan dengar pengumuman dari Yandri, silakan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya mau kasih pengumuman ya, yang biasa hari yang pertama itu biasa hari Selasa yang udah ikut goal, kita mau terus himbau dorong gitu ya, terus setia gitu ikut goal. Tapi yang belum ikut, mungkin ada teman, ada saudara juga yang belum ikut, boleh diajakin gitu ya, boleh di kontak ke IG atau WA center kita Aruna 1 Paskal 23 gitu ya, kalau untuk mau tanya informasi juga gitu. Untuk alamat-alamat cool ya. Terus yang kedua itu hari Rabu biasa ada HWO. Hari Rabu ini kita akan dilayani oleh Pak Henry Suteja, dan walaupun melalui online pasti kita yakin gitu yang butuh didoakan gitu, yang sakit, yang berbeban, yang butuh kelepasan, kita yakin dan percaya gitu kuasa Tuhan Yesus tetap tidak melampaui, tidak dibatasi oleh apapun gitu ya. Dan mungkin ada Zoom-nya juga gitu, yang ada teman-teman rekan juga yang bisa ikut di Zoom Healing Worship ini, nanti bisa didoain juga gitu. Terus ada saya ingat lagi Jumat juga gitu ya, setiap hari Jumat jangan lupa fellowship sama Korudi, kita terus digembalain di tempat di rumah kita, di wadah ini gitu ya, biar kita masa pandemi ini terus dapat tuntunan Tuhan terus gitu ya. Dan yang terakhir itu jangan lupa ada ibadah minggu, kita kan udah onsite yang di Aruna gitu, yang mau ikut tinggal isi ikutin aturan itunya, aturannya ya. Sama kalau yang belum ikut juga kita ada Zoom-nya gitu, kita ada Zoom yang link langsung ke Aruna gitu ya, boleh diikutin juga gitu. Oke, itu aja pengumuman dari saya kembaliin ke Kori. Thank you kok. Ya, thank you Yandri. Ya, mungkin di antara saudara-saudara ada yang mau sampaikan sesuatu, sharing, saksian, apapun yang bisa dibagikan, saya kasih waktu 1-2 menit ini mungkin. Karena saya percaya kita sebagai satu keluarga ya di sini mungkin bisa saling mendukung ya, kalau ada yang mungkin lagi ada perlu dukungan baik dalam doa dan sebagainya ya, supaya kita tetap kuat gitu. Saya percaya kondisi hari-hari ini kita nggak bisa jalan dengan kekuatan sendiri ya, kita perlu rekan-rekan, perlu teman-teman sepelayanan, teman-teman yang mungkin kita anggap bisa menjadi teman curhat ya dalam Tuhan ya, supaya kita bisa saling berbagi ya, saling mendoakan ya, ini penting ya. Ada? Nah ini kalau nggak ada, wah gembala seneng ya kan, semuanya berarti happy semua, nggak ada masalah, puji Tuhan ya. Oh ya, ini ada kisah juga, ada cerita kemarin saya baru dengar dari Pak Joni ya, Budice nih, anaknya Hilda ya, udah 9 tahun belum punya anak ya, tiba-tiba mungkin berapa waktu ini tiba-tiba Tuhan buat mujizat juga, saya pikir ya, ini luar biasa. Jadi saudara percaya mujizat itu masih ada ya buat kita orang yang sungguh-sungguh percaya, berharap sama Tuhan. Saudara yakin bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu ya. Itulah iman dalam Tuhan. Dan juga menantunya ya Pak Joni juga sekarang mau naik pangkat mungkin ya, udah di Sesko ya. Mungkin Pak Joni bisa sampaikan sedikit lah buat semua kita sharingkan, silahkan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang anak saya yang kedua
cukup lama pergumulan, 9 tahun berumah tangga. Mereka selalu doa dan kita selalu doa. Dan juga Pak Gembala, semua kita dukung dalam doa. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Sekarang itu sudah masuk 1 bulan. Ya, 1 bulan ya. Jadi Tuhan kasih kepercayaan, keturunan ilahi. Ya, puji Tuhan, ditambah lagi suaminya dipercayakan juga sekolah di Sesko Aulembang, sekolah komando Angkatan Udara. Jadi ya naik pangkat, Tuhan saya menjadi letkol. Ya, itu saja yang saya sampaikan, bahwa setiap kita yang berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan, maka tidak ada sia-sia. Tuhan memperhatikan. Terima kasih untuk semua saudara sepelayanan yang selalu mendukung dalam doa teristimewa Pak Gembala. Terima kasih. Ya, thank you Pak Joni, Bu Dice. Ya, salam buat Helda dan suaminya ya. Terima kasih ya disampaikan. Ya, ini ada beberapa pokok doa yang masuk ke meja saya. Ada dari Rodia Sihaloho ya, maaf kalau saya ada salah penyebutan ya. Saya juga nggak sebutin ini ibu atau bapak ya. Mamanya sedang sakit, demam, batuk ya. Kita doakan nanti. Untuk Pak Sukanto juga kita doakan terus, untuk adiknya Bu Dwi Astuti dan anaknya Priyantika ya, yang masih diisolasi. Kita semua doa ya, nggak ada yang mustahil ya. Pak Isnawan juga, istrinya yang sudah terbaring 5 hari di kamar ya, kita sama-sama doakan. Juga untuk Pak Ruby di Gantara ya, untuk keluarganya kita sama-sama doakan ya. Jadi saudara yang mau lihat acara nanti penghiburan ya, itu dari Pastor Ruby Dirgantara bisa lihat di YouTube GPI Haleluya Purwokerto kalau nggak salah. Betul nggak ya Pak Victor, Bu Sally? Betul ya? YouTube GPI Haleluya Purwokerto ya, untuk penghiburan. Dan besok ada kebaktian tutup peti ya, jam 7 malam kalau nggak salah. Terus kita juga nanti doakan Bu Anita ya dan Pak Cahyo untuk proses kepindahan pekerjaan ke Bandung ya. Terus juga untuk keluarganya. Dan saya juga mau nyapa dulu nih ya teman-teman yang ada di Facebook. Ada beberapa yang saya sebutin, ada Ima, Agus, ada Wikecin ya, Shalom. Yang di Facebook, Shalom. Kita lambaikan tangan dulu buat teman-teman kita di Facebook. Haleluya. Thank you buat tangannya ya. Tangan kita jadi berkat. Puji Tuhan. Ada yang lain mungkin yang mau di-share 1-2 menit ini, silakan. Pak Joko, ada ini Pak Harjanto, ada Julia, ini Iwan, terus ada Pusiana atau Pak Yusuf, siapapun boleh mungkin silakan. Pak Pur, enggak? Yang mau di-sharingkan sesuatu. Pak Mulyono, nih dari tadi kayak ketawa, terus ya sukacitanya itu anggur baru tercurah berlimpah. Haleluya. Ada Merlin, Iwan, Shalom. Si Lili, si Anggra ini gimana? Tetap ya, semangat ya. Kita doakin. Ciwiwi udah sehat ya, Ciwiwi? Puji Tuhan sehat, Pak. Amin. Oh, ya ini tadi Bu Waita Simarmata ya, yang kita mau akan doakan tadi ya. Ibu dari Ibu Radia ya. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ada Pak Habil Daniel juga yang bergabung ya. Ada Lisa, ada Bu Yustini. Ya, kalau nggak ada kita akan doa ya. Jangan lupa ya, minggu udah ada ibadah onsite, ada di cabang Aruna, Paranang Siang, ya di Bandung ya khususnya, yang di Regensi, di Soekarno-Hatta, saudara bisa pilih lah ya, karena makin banyak yang dibuka ya, pilih yang mungkin terdekat dengan lokasi di mana saudara tinggal ya. Jadi
kita harus tetap patuhin protokol kesehatan ya. Mungkin sekarang kita lihat, wah semuanya udah, saya lihat hari ini, dari kemarin itu yang divaksin di Sudirman Forum, saya dapat yang namanya foto, gambar, video, waduh tuh berjubel sampai orang, saya ingat lagi zaman Jepang dulu ya, orang rebutan sembako gitu sampai wah banyak sekali ya. Jadi ya tetap kita harus jaga protokol ya, jangan sembarangan juga ya. Tetap harus jaga protokol ya. Kita vaksin oke, tapi harus jaga protokol ya. Tadi Ya, Bu Heni, gimana? Shalom. saya mau nanya, Boleh? saya kan sakit, minta apa namanya? Udah minta tolong ke Tuhan gitu langsung. Ya, Tapi kenapa ya doa saya kok kayak enggak ini? nggak terjawab. Oh, heeh. Oh, Apa gitu sayanya? Saya ya. udah minta ampun ke Tuhan kalau saya punya dosa. Tapi memang saya nggak punya akar kepahitan, nggak Ya. ada. Tapi kenapa gitu kayak Tuhan tuh jauh banget. Ya, Saya udah nanya ke Tuhan kalau tiap mau narik nafas gitu, pundak saya suka sakit. ya. Dokter nggak ada yang bisa tahu saya sakit apa. Ya udah ke dokter udah 3 kali tapi nggak sembuh. Dokternya sama atau dokternya beda? Beda. Beda. Apalagi ke dokter Bina, dokter umum. Terus kedua kali dokter THT yang di Elim. Terus ke dokter umum lagi yang di Elim, tapi tetap aja nggak sembuh. Dokter nggak ada yang tahu sakit apa saya. Punya sakit pundak, nyeri, tapi dikasih obat cuman paracetamol aja. Kalau paracetamol kan cuma buat nahan sakit sementara. Ibu udah pernah cek lab belum? Cek darah? Enggak, belum. Nanti gini, nanti Ibu kasih nomor handphone aja ya ke komen ya, biar nanti ada yang kontak ya. Karena kita kan bukan dokter, cuma nanti kita coba pikirkan gimana baiknya ya. Tapi kalau Ibu tadi udah doa ya, udah nggak ada akar pahit, udah nggak ada apa yang mungkin dosa, ya puji Tuhan, ya kan? Berarti sekarang Ibu belajar untuk tetap percaya aja sama Tuhan ya, karena waktu Tuhan, rencana Tuhan kadang nggak seperti yang kita mau. Kalau kita kan pengennya doa langsung besok beres, ya kan? Kita doa pengennya langsung hari ini semua beres. Tapi kadang Tuhan tuh bentuk kita sesuai dengan kehendak Dia, itu pasti waktu yang terbaik, cara yang terbaik, ya kan? Jadi Ibu percaya nggak Tuhan itu baik? Ya, percaya Tuhan baik emang. Tapi saya tuh harus bersabarnya sampai kapan gitu. Ya. Saya udah nggak tahan sakitnya. Coba kalau sesak napasnya dilepas itu, saya nggak bakal ini. Ya nanti coba kita terus doain ya. Kalau sampai kapan juga saya nggak tahu, karena saya juga bukan Tuhan. Pokoknya Ibu mah percaya aja sama Tuhan, ya kan? Ibu percaya nggak pertanyaannya sekarang sama Tuhan? Percaya, saya juga saya aja. Pegang aja iman Ibu ya, percaya. Kayak bangsa Israel, waktu dia jalan di padang gurun, mereka nggak ngerti juga gitu. Mereka di tengah jalan padang gurun, padang pasir, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini, kok kayaknya Tuhan kok nggak seperti yang dibayangkan. Nah disitulah kadang kita merasa kadang Tuhan tuh jauh dari kita, kayak Tuhan nggak tolong kita. Disitulah kita perlu yang namanya iman, cuma iman. Udah, kalau kita ngalamin kondisi seperti itu ya, buat semua juga, kita berarti cuma punya iman. Percaya nggak? Ya kalau percaya, ya pegang iman itu.
Kalau kita udah mulai mikir dengan logika kita, dengan pikiran kita, ya itu bukan iman lagi, gitu. Ya. Jadi kita belajar hari ini ya, Bu Heni tetap pegang iman, percaya sama Tuhan ya. Sekalipun mungkin nggak mudah ya. Ya semua kita mungkin ngalamin juga proses, cuma prosesnya beda-beda ya kan. Ada yang mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, mungkin ada kesehatan. Tapi itulah ikut Tuhan tuh seperti itu gitu. Nggak selama ikut Tuhan tuh kayaknya semua nggak ada masalah, semuanya enak ya, semuanya kayaknya happy-happy aja. Kadang Tuhan bentuk kita, proses kita. Dan setiap musim dalam proses kehidupan kita, kadang Tuhan mau ajar sesuatu yang baru gitu. Jadi jangan pakai pola lama juga gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau ajar buat Ibu Heni lewat hal ini ya. Tapi intinya yang tadi saya katakan, Ibu percaya nggak sama Tuhan? Kalau percaya, ya udah imanin itu. Jadilah seperti yang Ibu Heni percaya ya. Karena kalau kita berpikir mulai dengan logika kita yang terbatas, ya kita makin bingung. Kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, kok gini, kok gitu, sampai kapan. Jadi akhirnya kita sendiri akan terus dimainin sama logika kita. Dan kalau iblis masuk ke situ, makanya akhirnya damai sejahtera hilang, ya, sukacita hilang, kita bisa kecewa, kita bisa kepahitan, ya kan? Kita bisa menggerutu, akhirnya kita malah lebih jauh dari berkat Tuhan gitu. Ya, tapi fokus kita harus benar, carilah dahulu kerajaan Allah, seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi waktu gue ini percaya sama Tuhan, fokus sama Tuhan, bukan kenapa kok gini, kok Tuhan jauh. Malah kita nggak ngalamin apa yang mungkin kita harapkan. Ya, nah, nanti mungkin kita bisa coba cari gimana baiknya, mungkin cek darah dulu kayak atau apa dulu ya, dimulai dari awal lagi. Pasti sehat ya, percaya. Saya ini mau ngomong lagi. Ya. Ini saya memang ada di hati teh bukannya akar kepahitan ya, bukannya ada unek-unek gitu. Unek-unek di dalam ini. Di dalam apa namanya? Hati. Ya, di dalam hati saya ini. Kenapa? Kenapa? Saya kan tadinya kan saya tuh nggak apa namanya? Nggak terlalu gemuk sih mah. Nggak terlalu gemuk juga sih. Terus saya ikutan itu minum apa namanya Herbalife. Ya. Tapi itu kan Herbalife katanya kan bilangnya bagus. Tapi kata ada yang ngomong bilangnya jelek Herbalife. Tapi mana yang benar itu? Padahal itu Herbalife itu minum nutrisi itu bukannya mau kurus. Cuman memang ada bagusnya kalau minum itu teh buat sehat. Ada pantangannya juga, nggak makan gorengan, nggak makan apa-apa. Saya kan dulu kan lagi sebelum ikutan Herbalife juga saya suka kolesterol. Suka makan yang jorok-jorok gitu. Tapi semenjak saya minum Herbalife kan saya kan banyak pantangannya. Jadi nggak makan gorengan, nggak makan yang minyak-minyak apa begitu. Memang sih sekarang saya jadi turun timbangannya, jadi lemaknya nggak ada gitu. Tapi kata suami sama anak bilang saya nggak boleh lagi minum itu. Jadi saya harus bagaimana? Ya sekarang mah gini aja Bu, ya. Ibu kan udah sehat nih, nggak makan gorengan, nggak makan apa, ya kan? Ya udah pola hidup sehatnya aja diterusin ya. Kalau Herbalife-nya ya itu terserah aja Ibu ngobrol sama suami gimana baiknya ya. Jadi mungkin ya saya nggak tahu lah ya alasan suaminya gimana, anaknya gimana. Mungkin tapi ya mungkin ya alasannya pasti namanya keluarga pasti punya alasan yang baik. Semua pasti untuk sesuatu yang baik ya kan.
Yang positifnya Ibu ambillah gitu aja, yang positifnya gitu ya. Yang positifnya aja ya Bu. Mungkin maksudnya baik, suaminya, anaknya baik gitu. Ya, Bu ini. Jadi saya jadi harus gimana ya? Ya, ngobrol sama suaminya, sama anaknya. Kenapa nggak boleh minum Herbalife gitu kan? Nah, terus Ibu yang penting sekarang terusin aja tuh kan tadi nggak makan gorengan tuh kan bagus sudah ya. Nah, yang berlemak-lemak bagus jadi kurus kan, jadi sehat. Ya udah puji Tuhan, ya kan? Yang itu aja diterusin ya. Tambah olahraga Bu, lari-lari bagus ya kan? Jadi jangan banyak dipikir Bu ya. Suami gara-gara saya minum itu katanya saya jadi sakit-sakitan terus. Padahal saya enggak. Bukan sakit-sakitan terus. Malah saya jadi gini gitu. Ya makanya nanti coba dicek dulu aja ya. Yang namanya obat atau mungkin suplemen itu ya mungkin akan ada orang yang buat si A cocok, belum tentu buat si B cocok. Atau mungkin cara makan, cara minumnya mungkin enggak sesuai gitu. Bisa. Herbalife itu bukan obat sebenarnya. Ya, suplemen ya. Makanan kesehatan ya. Ya, pokoknya nanti Bu Heni bisa tanya ke suaminya aja, sama anaknya coba ngobrol, ya kan? Tapi yang ambil positifnya lah, mungkin keluarga melarang itu pasti tujuannya yang baik lah, ya kan? Nggak mungkin untuk menjerumuskan, ya Bu Heni? Ya. Oke, ya. Semangat terus ya. Oke, kita akan doa ya. Buat tadi yang pokok-pokok doa yang udah masuk. Nanti kita juga doakan Ibu Heni ya. Sama-sama kita sebagai satu keluarga, sama-sama kita dukung dalam doa. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu, amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Sekali katakan inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyi hujan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Inna lama yashe. Tuhan curahkan malam ini sukacita yang baru atas setiap kami Tuhan. Anggur yang baru atas setiap kami Tuhan. Karena kami percaya sukacita dalam Tuhan
Itu adalah kekuatan bagi setiap kami. Malam ini terima sukacita yang baru, anggur yang baru melimpah dalam hidup saudara. Terima sukacita malam ini, terima sukacita, terima sukacita, terima sukacita, terima sukacita. Mungkin ada saudara yang hari-hari ini merasa ketakutan, khawatir. Saudara nggak merasakan kebaikan Tuhan. Saudara nggak merasakan Tuhan hadir dalam saudara. Malam ini terima anggur yang baru. Sukacita Allah mengalir, 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 mengalir dalam nama Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yes. Terima sukacita, anggur yang baru, anggur yang baru. Setiap keluarga demi keluarga saya Tuhan, Tuhan penuhi dengan anggur yang baru, dengan anggur sukacitamu Tuhan. Karena kami tahu sukacita yang dunia berikan tidak sama dengan sukacita yang Tuhan berikan. Haleluya. Kiralabayasi karalabara bara 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 bara. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Yes, Tuhan hadir saudara. Rasakan Tuhan hadir malam ini. Saudara taruh tangan saudara di dada malam ini sebagai tanda kita percaya Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan menjamah setiap hati kita malam ini. Yes. Terima, 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 terima malam ini. Terima, 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 terima. Sukacita Tuhan. Kira laba 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 laba. Terima, 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 terima. Sesuatu yang baru mengalir saat ini. Penuh Tuhan, penuh, 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 penuh. Kami Tuhan saat ini ganti kirbat yang lama dengan kirbat yang baru Tuhan. Kira la bala 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 bala. Lagi panggil nama Yesus. Yesus. Saudara percaya Tuhan berkuasa. Yes, percaya Tuhan. Yesus. Yesus. Bersatu hati malam ini berdoa untuk Ibu Rodia Tuhan yang saat ini sedang demam dan batuk. Kami angkat tangan bersatu hati berdoa untuk hamba. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, mengalir kuasa kesembuhan untuk Ibu Rodia Tuhan. Kuasa darah Yesus memulihkan hamba-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Kira laba 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 laba.
Tuhan, kami juga bersatu hati untuk Ibu Astuti dan Priantika Tuhan yang diisolasi di Rumah Sakit Semarang karena COVID. Kami berdoa, kami alirkan kuasa ilahi, jamah. Kami berkatakan imun tubuh dari Ibu Astuti dan Priantika naik berkali-kali lipat Tuhan. Kami berkatakan segala virus COVID saat ini mati dalam nama Yesus. Jamah Ibu Dwi Tuhan dan Priantika di dalam nama Yesus. Kuasa ilahi turun, kesembuhan turun, dan biarlah hasil swab nanti Tuhan hasilnya negatif. Kami percaya Tuhan, Kau berkuasa, dan biarlah sukacita damai sejahtera mengalir untuk keluarga Budi Astuti dan anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Segala roh maut kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk Ibu istri dari Pak Isnawan Tuhan, Ibu Tan Insian. Kami berdoa Tuhan, saat ini dalam kondisi sakit, biarlah dalam kesendiriannya Ibu Tan Insian boleh percaya, boleh ingat tentang kebaikan Tuhan. Buat Ibu Tan Insian boleh percaya bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi dia. Di tengah keadaannya saat ini, biarlah Tuhan pulihkan keluarganya Tuhan, sembuhkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan berjaga-jaga senantiasa untuk Ibu Tan Insian. Terima kasih Tuhan juga untuk keluarga besar dari Pak Ruby Dirgantara, hamba-Mu Tuhan yang telah Kau panggil hari ini. Biarlah penghiburan, sukacita-Mu, kekuatan yang dari Tuhan ada untuk keluarga dan semua jemaat yang ditinggalkan. Terus pimpin untuk ibadah penghiburan sampai ibadah pelepasan dan pemakaman nanti, Tuhan juga yang pegang kendali. Terima kasih Bapak, juga berdoa untuk Ibu Anita dan Pak Cahyo untuk rencana kepindahan ke Bandung, pekerjaannya, untuk keluarga dari Ibu Anita. Semuanya kami percaya Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan untuk keluarga hamba-Mu. Dan juga untuk Ibu Heini Chu Tuhan, kami percaya Tuhan buat Ibu Heini Chu boleh terus percaya kepada Tuhan, boleh terus punya iman di dalam Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kami percaya Tuhan bilur darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh Ibu Heini Chu saat ini Tuhan. Terima kasih buat malam ini, Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Berkati Tuhan untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan sedang terus pulihkan bangsa ini. Tuhan sembuhkan bangsa ini. Tuhan selamatkan bangsa ini. Berkati pemerintahan, keamanan. Berkati seluruh penduduk negeri ini Tuhan. Semua dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengasihi bangsa ini. Berkati juga untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati Tuhan. Berikan kesehatan, perlindungan senantiasa dari Tuhan. Ibadah onset yang sudah berlangsung di gereja-gereja manapun Tuhan juga memberkati. Biar hadirat Tuhan boleh nyata, dan setiap umat-Mu yang hadir dan ibadah, setiap gereja-gereja di seluruh penjuru bangsa ini, mereka semua juga boleh mengalami terus kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur buat malam ini. Kami terus katakan bahwa di atas segalanya biar nama Tuhan yang ditinggikan. Dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan, amin. Thank you semuanya, selamat malam, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Thank you Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Sehat selalu ya. Terima kasih semuanya. Ya, In live ya. ya Bu Rina, semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, Pak Rudi terima kasih. Semuanya. Pak Lukman, God bless you, Pak Lukman.
pasti berhasil. Thank you semuanya. Bu Yustiana, Bu Yustini, Bu Rosnani, God bless you. Pak Habil. Thank you ya. Sampai ketemu minggu depan. Pak Mul, God bless. Ko Lukman.